Emas meredup, target 2622 di depan mata. Oke, sobat trader, kita akan bahas analisa gold, Nasdaq, dan oil 6 sampai 10 Januari 2025. Oke, kita lihat dulu di sini. Sebelumnya kita mengucapkan Happy New Year 1 Januari 2025 ya. Kita sudah masuk di tahun 2025. Kita percaya ya ada peluang-peluang cuan ya di tahun 2025 ini, dan kita bisa mendapatkannya di tahun ini ya bersama Java Global Future. Jadi kita akan mulai. Minggu ini kita akan bahas ya preview sebelumnya. Kalau di minggu lalu itu banyak ya libur ya, paling kita perhatikan itu data daripada Amerika, tapi mungkin pergerakan pasar juga tidak terlalu signifikan ya. Itu ada global manufacturing, ISM manufacturing ya, juga ada price-nya. Oke, kita lanjut. Kita lihat juga crude oil kemarin itu sempat dirilis ya, previousnya minus 4,237 M, forecast 2,4 M, actual minus 1,178 M ya, merah ya. Jadi itu forecast minus 24, actual itu berkurang ya minusnya ya. Jadi bisa dikatakan permintaan oilnya berkurang, jadi cenderung harga turun ya. Oke, kita lanjut. Untuk dolar indeks pada minggu lalu itu ada kenaikan plus 0,92%. Untuk gold mingguannya itu plus 0,70%. Untuk Nasdaq itu minus 1,06%. Untuk USD oil itu plus 5,37% ya. Oke, fokus market minggu ini ya, ini adalah data daripada Amerika yang ditunggu banyak traders adalah non-farm payroll ya. Jadi non-farm payroll untuk yang Desember ya, dirilis pada Januari. Itu previousnya 227K, forecast 154K. Jadi forecastnya ada penurunan ya. Kalau memang benar penurunan ya berarti cenderung ya datanya jelek, dan cenderung ekonominya Amerika bisa dikatakan menurun, dan pengaruh terhadap dolar melemah ya. Jadi kita perhatikan untuk non-farm payroll ini pada hari Jumat ya, tanggal 10. Kita bisa perhatikan nanti hasil actualnya ya. Dan bersamaan dengan data non-farm itu ada data average hourly earning ya, data rata-rata pendapatan per jam di Amerika. Ya, ini terlihat forecastnya juga turun. Kemudian unemployment rate-nya itu sama ya, previous dengan forecast. Oke, kita lanjutkan. Juga selain itu kita perhatikan untuk ya, ini kan kita prediksi oil juga. Kita perhatikan cadangan minyak AS-nya lagi, kita perhatikan pada hari Rabu ya, 22.30. Oke, kita perhatikan juga kondisi-kondisi geopolitik yang terjadi, itu selalu kita perhatikan ya. Jangan kita lupa, kondisi geopolitik bisa mempengaruhi juga akan supply dan demand. Oke, kita langsung saja ke chart. Oke, kita ke dolar indeks terlebih dahulu. Kita perhatikan kalau dari grafik ini terlihat polanya masih uptrend ya, kelihatan ya. Ini high-nya ditembus yang di sini, higher high ya. Jadi weak high, strong low. Ini uptrend. Jadi bisa kita lihat di sini, high yang di sini yang 10803 ini ya, ini sudah ditembus ya, prediksi dia akan menuju ke resisten berikutnya. Kelihatan ketahan di resisten 109.30, kemudian agak koreksi ya, bisa koreksi ke 10803 lagi, kemudian naik ke arah 10930, bahkan akan bisa lanjutkan ke arah resisten di 111.61. Jadi dolar indeks cenderung kuat ya. Jadi dolar masih ngegas ya. Oke, kita perhatikan kalau dolar ngegas bisa jadi terhadap emas ya, emasnya bisa meredup ya. Kita perhatikan nanti. Kita ke gold ya, ke gold. Ini kita lihat sini, gold cenderung kalau dari pola daripada daily ya, grafik harian, ini masih dalam pola down trend ya. Perhatikan ini harga tertinggi yang di sini. Ini low-nya ditembus ya, perhatikan. Ini week low, jadi masih dalam pola downtrend untuk daily chart ya. Kita perhatikan dia naik, dia masih nggak melebihi high sebelumnya, jadi masih weak low, strong high, jadi masih downtrend untuk grafik harian.
Nah, kita perhatikan dia juga turun ya. Ini juga tidak ditembus low, dia tidak membuat new low yang baru. Jadi bisa dikatakan nih harga masih akan bergerak semakin mengecil atau bisa jadi nanti polanya jadi triangle ya. Triangle semakin mengecil ya. Kita perhatikan dia bisa cenderung naik dulu ke 2680, lalu kembali turun ke 2621 ya, kurang lebih targetnya di 22 ya. Kalau kita perhatikan, kita garis trend line dari low ini ke low ini. Nah, perhatikan ini jadinya harga itu kan semakin menyempit membentuk triangle ya. Triangle, nah kelihatan ya, nih di sini. Kalau kita tambahin pola grafik nih kelihatan ya. Jadi dia mengecil. Jadi kita bisa ambil peluang untuk open, bisa saja open buy target 2680, tapi kemudian kembali turun ke arah 2622. Jadi lebih baik, lebih aman kita bisa ambil posisi open sell di sekitar 2680 ya. Target kita target TP-nya di 2622. Jadi peluangnya lumayan ya, dari 80 ke 22 ya. Jadi misalkan di situ sekitar ya 58 ya. Jadi 580 pips. Kalau kita trade 0,1 lot, ada peluang cuan $580 ya. Kita bisa trade gold pada minggu ini ya. Jangan lupa pasang batasan ruginya itu di atas level high ya, di 2726 di sini. Kita taruh di atasnya. Oke, kita beralih ke Nasdaq. Nasdaq kita perhatikan, Nasdaq juga dalam polanya itu downtrend. Perhatikan di sini ada ini high, paling high, ini low, ini di break low. Jadi ini weak low, strong high ya. Jadi masih cenderung untuk downtrend. Dan di sini kalau dia naik, dia belum melewati high sebelumnya. Jadi high-nya masih strong. Jadi cenderung untuk down ya. Perhatikan. Dan kita lihat di sini dia sedang naik dan kenaikannya akan tertahan di sekitar level resisten ranging ya, yang tadinya support ranging di sini 1628 itu jadi resisten. Kita bisa perhatikan dia akan ketahan di situ, kenaikannya akan kembali turun ya. Turunnya kemana? Yang tadinya level high ya sekitar 21339 ya, itu bisa jadikan target. Jadi kita bisa ambil posisi open sell di sekitar 21628. Targetnya ya bisa sampai ke 21339 ya, ini lumayan ya. Ya anggapnya 21340 ya, 340 aja ya, berarti ya sekitar 46 ya, itu sekitar 260 ya, 2600 ya. Kita bisa ambil peluang untuk sell Nasdaq di atas ya, di atas. Jangan lupa pasang batasan ruginya ya, paling ya kuat dia ketahanannya di 22109.25. Kita pasang stop lossnya di atasnya. Oke, kita beralih ke USD Oil ya. USD Oil tadi kita lihat sebelumnya review itu kenaikannya terbesar di antara yang lain ya. Kita perhatikan ini masih cenderung untuk naik ya, kalaupun koreksi turun ke sekitar 7332 ini ya, kelihatan di sini ya. 7232, kemudian kembali naik ke arah 7402, bisa lanjut ke 7619. Jadi kita bisa ambil peluang open buy USD Oil di sekitar 7332, target 7619. Jadi kurang lebih ya itu ada sekitar 270 pips kita ambil buy USD Oil ya. Jangan lupa pakai batasan ruginya yang paling dekat ya, kita batasan ruginya di bawah level low yang ini 72.6 ya, kita kasih stop loss di bawahnya. Oke, itulah peluang-peluang cuan ya di tahun 2025 ini untuk gold, Nasdaq dan oil ya. Biasanya sobat trader trading gold, Nasdaq atau oil bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.